Hello guys, welcome to my channel bersama saya Karel Koro. Hari ini saya ingin berdiskusi dengan kalian semua tentang satu kata, mengintai. Tentu kata ini bukan lagi sebuah kata yang asing di telinga kita, apalagi di telinga para ahli strategi. Sebelum seorang ahli strategi membangun strateginya, tentu dia butuh sebuah proyeksi, dan proyeksi itu didapatkan dari sebuah hasil mengintai. Mari saya bacakan sebuah referensi sebagai pijakan kita dalam diskusi kita edisi kali ini. Yosua ayat yang kedua dari pasal yang ke-7 berbunyi seperti ini. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Pada zaman itu, untuk memproyeksi sebuah kemenangan, perlu kata mengintai. Mungkin kata mengintai itu, kalau kita internalisasi pada zaman hari ini, kita tidak sedang berperang, kita sedang hidup pada era yang aman dan damai, tetapi ketika kita mengerti arti kata mengintai, kita dapat padankan kata itu dengan kata perencanaan. Tahukah saudara semua bahwa dalam planning skill atau dalam kemampuan membangun perencanaan, ada beberapa hal yang bisa kita temukan di sana. Perencanaan adalah sebuah upaya yang dibangun oleh seseorang untuk mendapatkan sebuah kemampuan dalam rangka mengukur, memprediksi, mengelola, dan mengantisipasi masa yang akan datang. Disesuaikan dengan investasi yang dia harus siapkan, yaitu investasi waktu, tenaga, dan biaya dalam rangka memperoleh hasil sesuai dengan apa yang diharapkannya. Seorang pengintai adalah seseorang yang membangun sebuah proyeksi tentang sebuah tujuan yang ingin didatangi mereka, dengan sebuah harapan ketika mereka mendatanginya, mereka datang sebagai pemenang. Tentu tidak ada satupun di antara kita hari ini yang mengharapkan masa depan kita datangi dalam keadaan sebagai orang yang kalah. Tapi saya sangat yakin setiap kita ingin mendatangi masa depan kita sebagai pemenang. Mengintai adalah sebuah tindakan yang bijak. Kenapa saya berkata inilah tindakan yang bijak? Karena pengintaian memberikan kepada kita sebuah ruang, waktu, dan kesempatan untuk membangun sebuah strategi, yaitu mengukur, mempelajari masa depan, mengelola masa depan, memprediksi, dan mengantisipasinya ketika kita akan mendatanginya. Demikian sama halnya penting dengan mengintai, yaitu melaksanakan sebuah aktivitas pekerjaan untuk mendapatkan keakuratan. Saya suka kata ini, akurat. Ketika kita mengintai, kita bisa akurat membangun sebuah proyeksi, membangun sebuah perencanaan, membangun sebuah strategi dalam rangka memperoleh kemenangan atas sesuatu yang ingin kita datangi. Di dalam bagian yang lain, di dalam kitab Yosua pasal 7 ayat yang ketiga, demikian bunyinya. Kemudian kembalilah para pengintai-pengintai itu kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Para pengintai yang diutus oleh Yosua kembali dan membawa kabar kepada dia, negeri itu negeri yang kecil, musuhnya bukanlah musuh yang besar. Tidak perlu engkau mengirimkan 5.000, 7.000, 8.000 atau 10.000 orang. Cukup 2.000 atau 3.000 orang saja. Lihatlah saudara sekalian, ketika kita mengintai, ketika kita membangun spy out, ketika kita go view the land, maka kita akan memperoleh sebuah proyeksi yang tepat, yang akurat untuk mendatanginya dengan memperkirakan kemampuan apa yang akan kita bawa, perlengkapan apa yang akan kita gunakan, berapakah jumlah orang yang akan pergi bersama kita, dan hal ini berbicara tentang efisiensi. Saya percaya ketika kita membangun proses pengintaian dengan baik, maka kita akan mendatangi masa depan kita sebagai orang-orang yang menang. Setidaknya ada 6 hal yang ingin saya bagikan secara cepat kepada kita. Ketika kita mengintai, hal yang pertama, kita sanggup mendeskripsikan medan daripada pekerjaan atau tujuan yang ingin kita datangi. Penting untuk kita membuat sebuah deskripsi di awal memulai sebuah proyeksi pekerjaan atau agenda aktivitas kita yang lainnya. Yang kedua, ketika kita mengintai, kita melibatkan berapa banyak orang yang akan terjun bekerja bersama dengan kita. Proyeksi ini akan membantu kita untuk bekerja dengan orang-orang yang tepat. Sebagaimana kata pepatah, the right man on the right place with the right skill.
ini akan membantu seorang proyektor, ini akan membantu seorang ahli strategi, ini akan membantu seorang manajer untuk memproyeksi masa depan daripada agenda aktivitas mereka. Yang ketiga, sumber daya apa saja yang dibutuhkan? Alat-alat perang seperti apa dalam tanda kutip yang dibutuhkan? Mesin-mesin apakah yang dibutuhkan? Kita sedang hidup pada era digital 4.0. Dan saya sangat yakin bahwa kita tidak lagi membutuhkan begitu banyak kertas karena kita sedang hidup pada era paperless office. Tetapi kita membutuhkan teknologi dan komunikasi untuk membantu kita semua memenangkan arena pertandingan di masa depan kita. Yang keempat, kapankah waktu yang tepat kita datangi masa depan itu? Kapankah era yang tepat? Kapankah timing yang pas untuk kita melakukan agenda aktivitas itu? Yang kelima, mengapakah pekerjaan itu penting kita lakukan sekarang? Ada sebuah ungkapan yang sangat bagus. If why is clear, then how is easy. Jika alasannya telah menjadi jelas, bagaimana melaksanakannya menjadi sesuatu yang tidak terlampau sukar. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita mengintai masa depan kita dengan membangun proyeksi yang tepat demi mendapatkan hasil yang akurat dari kerinduan kita bersama. Selamat berjuang!